Ya. Selamat siang anak-anak. Ya. Bertemu kembali dengan Bapak. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi eksposisi. Sebelumnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Memimpin doa. Berdoa dimulai. Awina astuna masjid. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Narti. Kita awali dengan doa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Untuk hari ini semua hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir? Ada yang absen? Ketua kelas ada yang absen ya? Tadi di grup WA disampaikan bahwa Widana tidak bisa hadir karena sedang sakit. Kita doakan agar teman kita lekas sembuh. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan materi, mari kita menyimak. Sebelumnya, anak-anak, Bapak persilakan mengabsen. Nanti Bapak bagikan absen itu di grup WA ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 November. Silakan di absen, nanti di grup WA akan Bapak bagikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu nasionalisme untuk memupuk semangat nasionalisme kita ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, bisa nyanyi bersama-sama. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah air Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu nasionalis yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Artinya di situ dengan lagu Dari Sabang sampai Merauke kita mengenal keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada suku Bali, suku Sasak, suku Jawa, kemudian saudara kita yang di sebelah timur Papua. Artinya kita bisa mengenal tidak hanya di Bali saja ya. Kemudian di hari ini Bapak akan menyampaikan materi teks eksposisi. Mungkin kalian pernah mendengar eksposisi yang berkaitan dengan informasi ketika kalian mendengar di sekitar kita informasi-informasi yang berkaitan dengan wawasan, artinya menambah wawasan pengetahuan kalian ketika menonton televisi. Beberapa waktu yang lalu informasi mengenai kematian salah satu artis ya, artis terkenal. Siapa? Ada yang tahu kematian salah satu artis? Vanessa Angel, Pak.
Iya, Vanessa Angel, mari kita doakan. Semoga artis tersebut mendapat istilahnya tempat yang baik di sisi Tuhan. Kemudian setelah ini Bapak akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, hari Sabtu tanggal 6 November. Bapak bisa sampaikan, anak-anak bisa. Sambil kalian menunggu, coba dipikirkan istilahnya apa saja yang berkaitan dengan materi hari ini yang menambah wawasan kalian ketika kalian melihat atau mengamati lingkungan sekitar. Tidak hanya dari televisi ataukah kalian mungkin bepergian. Apalagi dengan kondisi saat ini masih pandemi, Bapak harapkan juga kalian tetap mentaati protokol kesehatan. Ya. Walaupun kalian sudah melaksanakan PTM dan PJJ, setidaknya kalian tetap taat. Walaupun di rumah juga menggunakan masker. Tujuan yang Bapak ingin sampaikan di sini adalah berkaitan tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi, di mana nanti struktur sama unsur kebahasaan akan kita pelajari dari hasil menyimak video yang sebentar Bapak akan tampilkan. Kemudian di akhir, Bapak akan menyampaikan atau mengajak kalian untuk menyunting sebuah teks eksposisi yang berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, laptop sudah terbuka, sudah selesai update. Sekarang Bapak akan buka. Ya, ketemu lagi sama Bapak dalam versi laptop, tadi versi HP ya. Sekarang Bapak lanjutkan materi, mungkin kalian akan membaca di sini ya tujuan yang ingin Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Bapak share screen saja biar kalian bisa membaca apa sih yang ingin kita capai di pertemuan hari ini. Iya. Ya, bisa kita baca bersama-sama ya. Tujuannya di sini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning dengan menggunakan video pembelajaran yang nanti akan Bapak tayangkan. Ada video yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian yang kedua video berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua melalui forum diskusi ya. Kita akan menganalisis, merancang dan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan model
sebuah teks, kalian akan menyunting, artinya berdasarkan struktur dan kebahasaan yang sudah kita pelajari nanti. Sekarang Bapak lanjut ke pengertian. Coba Bapak minta salah satu siswa, coba Destayana. Ada Destayana ya? Destayana, silakan. Bapak akan sekarang menyampaikan, coba diperhatikan, teman-teman yang lain juga, mungkin nanti pendapat dari Destayana, ada yang kurang, mungkin bisa ditanggapi berdasarkan video yang Bapak akan tayangkan ya. Virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini pandemi yang hampir seluruh dunia. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan per hari. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bukan hanya menyerang di negara asal yaitu China, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatat adanya korban di tempat mereka, contohnya seperti negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia sendiri sudah mencapai 210.940 yang terkonfirmasi virus corona. Yang meninggal dunia mencapai 8.544 jiwa pada tanggal 11 September 2020. Dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang berujung kematian. Hal inilah yang menjadikan virus ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan besar dalam gaya hidup masyarakat sendiri, gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mengikuti anjuran kesehatan, sehingga menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertian dari masyarakat. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan melalui diri kita sendiri, seperti menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Ya, setelah kalian menyimak tadi video tentang COVID-19, kondisi pandemi yang dialami tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Coba Destayana, cari informasi apa yang kamu dapat dari video yang Bapak tayangkan tadi. Silakan Destayana. Apa Pak? Nggak dengar Pak. Silakan informasi apa yang kamu dapat dari tayangan video tentang COVID-19 yang melanda Indonesia. Virus melanda semua dunia Pak. Virus yang melanda semua dunia. Kemudian teman yang lain mungkin ada pendapat lain yang berkaitan dengan tayangan video tadi yang Bapak tayangkan. Silakan siapa yang mau menyampaikan bisa raise hand biar tidak rame di ruangan ini. Ayo siapa yang mau? Silakan.
Ayo silakan disampaikan apa hasil dari kegiatan menyimak ataupun menonton tayangan video yang berkaitan dengan COVID-19. Apalagi COVID ini yang kita alami sudah hampir mau 2 tahun. Sejak bulan Maret 2020 kalian mulai belajar dari rumah. Coba si Manik, yang cewek ini kok enggak ada suara ya? Coba Manik. Ayo Manik. Silakan Manik. Ayo Manik, silakan Manik. Suarnate coba kalau Manik tidak mau berbicara mungkin ada kendala ataukah dia malu-malu. Coba Suarnate, apa yang kamu tangkap informasinya silakan disampaikan Suarnate. Suarnate bersama Jyoti tadi itu. Yap. Ya. Harus tetap menjaga kesehatan, Pak. Ya, tetap menjaga kesehatan. Caranya dengan apa? Mematuhi 5M. Ya, 5M. Tepat. Artinya kita sudah membiasakan protokol kesehatan agar tidak tertular virus COVID-19. Sekarang Bapak lanjutkan terhadap materi yang akan kita pelajari. Bapak akan tayangkan video, nanti kalian simak, sehingga nanti ketika kita dalam proses pembelajaran, kalian memahami mana yang dikatakan struktur sama unsur kebahasaan sebuah teks eksposisi. Coba disimak dengan baik, sehingga nanti ketika Bapak tunjuk bisa kalian Halo menjawab. sahabat pintar, kembali lagi bersama Bestari ID di sini. Bestari ID akan membahas bahasa Indonesia. Kali ini Bestari ID akan membahas materi tentang teks eksposisi. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar sahabat pintar mengetahui video-video terbaru dari Bestari ID tentunya. Yuk kita kembali ke materi. Sahabat pintar, pernah tidak sih memiliki suatu masalah? Pasti pernah kan? Nah, berdasarkan permasalahan yang sahabat pintar temui, pasti akan muncul suatu pendapat atau argumen. Sama halnya dengan teks eksposisi. Lalu apa sih itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks yang digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan-gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara, harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Berdasarkan definisi teks eksposisi, maka muncul ciri-ciri teks eksposisi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Maksudnya, di dalam teks eksposisi berisi tentang pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, informasi yang bersifat mengajak. Nah, di dalam teks eksposisi, gaya bahasa yang digunakan harus bersifat mengajak, supaya pembaca maupun pendengar tertarik. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Maksudnya tidak berbelit-belit dan disampaikan secara langsung. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Di dalam teks eksposisi, tidak boleh memihak terhadap sesuatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, fakta dipakai sebagai alat konkretasi. Maksudnya, di dalam teks eksposisi harus menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks eksposisi juga memiliki struktur. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Tesis. Dan ini berupa pendapat umum yang disampaikan oleh penulis. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, data hasil temuan atau fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Sedangkan penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal
serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang sudah diangkat. Setelah kita belajar definisi, ciri-ciri, serta struktur teks eksposisi, maka kita juga harus, menurut KBBI, fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini, menurut KBBI, itu adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Nah, demikian dulu pembahasan materi tentang teks eksposisi. Jangan lupa like dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, Bapak sudah tayangkan video yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kalau Bapak tanyakan pada kalian, apa saja tadi yang disampaikan dalam tayangan tersebut yang berkaitan dengan teks eksposisi? Coba Cynthia, Kadek Yoga yang mempergunakan akun adiknya, silakan Cynthia dijawab. Apa saja tadi yang disampaikan? Wah, terpental ini ya. Ada yang terpental. Coba silakan Parwati. Silakan Parwati, apa yang disimak tadi dari video teks eksposisi? Di unmute dulu ya, dihidupkan dulu mikrofonnya, baru sampaikan Parwati. Silakan Parwati. Ayo Parwati. Ini yang cewek-cewek gimana ya? Tidak ada yang mau menjawab. Coba Bapak yang cowok. Desta Yana, silakan. Informasi yang didapatkan dari video yang berkaitan dengan materi teks eksposisi, silakan Desta Yana. Silakan Desta Yana. Halo Desta Yana. Halo Pak, sinyalnya jelek sekali Pak. Oh iya. Tadi Sinyalnya sudah mendengar ya atau menonton, menyimak video tentang eksposisi. Apa Belum, yang Pak. kamu dapatkan? belum Pak, belum. Tadi kalau Bapak sampaikan di situ ada pengertian ya, pengertian dari eksposisi, kemudian ada struktur, di situ ada ciri-ciri, kemudian ada kaidah kebahasaan. Kalau kita sekarang pelajari mungkin seperti ini ya, pengertian dari para ahli. Coba Sunarti. Halo Sunarti. Coba dibaca pengertian dari para ahli yang nomor 1 dari Goris Kerap mengenai eksposisi, dibaca. Goris Kerap, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluaskan pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Ya, Goris Kerap salah satu pakar bahasa ya. Dia berpendapat bahwa eksposisi menguraikan atau menjelaskan sebuah objek sehingga menambah pengetahuan pembaca. Kemudian coba Cynthia yang mempergunakan akun Kadek Yoga, silakan dibaca pendapat ahli kedua, Jos Daniel Parera. Silakan Cynthia. Jos Daniel Parera, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Ya, itu pendapat dari Jos Daniel Parera. Kemudian ada pendapat dari Cair Al-Wasilah dan McKen. Kemudian kita lanjut ke tujuan eksposisi. Tujuannya sudah jelas ya, seperti di video tadi. Siapa bisa membantu? Silakan coba Jyoti. Jyoti dibaca tujuan dari teks eksposisi. Silakan Jyoti. Halo Jyoti, silakan. Silakan Jyoti. Tak. Tujuan? Nggak kelihatan Pak.
Kelihatan, Pak. Oh iya, besar. Berarti kamu pakai HP ya? Iya. Ya, ini sudah terlihat. Tujuan penulisan tes eponiti yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya ada menambah wawasan atau padanan pembaca. Ya, artinya di situ menambah wawasan dan pandangan pembaca. Kemudian kita beranjak ke ciri-ciri teks eksposisi ya. Di situ ada dua ciri-cirinya, ada gagasan dan mengandung fakta. Yang cewek bisa bantu nggak? Siswa yang cewek dari tadi kalah suara sama yang cowok lebih aktif. Silakan Sunarti. Ciri-ciri teks eksposisi memiliki gagasan, disebut juga ide atau pendapat, isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, dan saran. Selain itu terdapat bujukan atau dorongan untuk mengajak pembaca menyikapi permasalahan yang dibahas. Mengandung fakta, artinya kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan pembaca. Ya, terima kasih Sunarti. Itu ciri-cirinya ada dua, gagasan atau ide, dan yang kedua ada fakta. Jelas, di situ fakta berarti bisa kita buktikan kebenaran daripada berita tersebut ataukah apa yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian ke struktur yang menjadi topik bahasan hari ini kita ya. Di situ ada 3 struktur. Siapa yang mau membaca? Silakan. Sunarti mau membaca lagi? Silakan, boleh. Ya. Pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua, penjelasan atau argumentasi. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Ya, terima kasih Gunarti. Pada bagian struktur ini di teks eksposisi ada 3. Di situ ada tesis, artinya tesis itu ada gambaran awal, informasi awal mengenai topik yang akan kita jelaskan atau uraikan. Kemudian yang kedua ada argumentasi, di mana penulis akan menyampaikan fakta-fakta yang memperkuat daripada topik atau gagasan yang akan disampaikan. Yang ketiga, secara sederhana, di situ berisi rekomendasi ya, penguatan terhadap apa yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, dan berisikan rekomendasi kepada pembaca. Kemudian yang selanjutnya, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya siapa? Cynthia, coba Cynthia, Kadek Yoga dari tadi. Ini gangguan sinyal apa ditinggal handphonenya? Silakan Cynthia. Satuan nomina atau kata benda adalah kata yang merujuk pada benda, baik itu nyata atau abstrak. Pada kalimat dengan kedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk serta maknanya
nomina dibagi menjadi nomina dasar, meja, gambar, pisau, dan rumah. Nomina turunan, pembelian, pembuatan, kekuatan, dan lain-lain. 2. Promina atau kata ganti. Pronomina kata ganti merupakan satu jenis kata jenis kata untuk menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina bisa dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang yang dibagi menjadi dua macam, yaitu persona tunggal, contoh ia, anda, dia, aku, kamu, nya, saudara, musi. Persona jamak, contoh kita, kalian, kami, hadirin, mereka, para. Promina non persona kata ganti bukan atau orang yang dibagi menjadi dua macam. Promina ini sana itu. Promina penanya, contoh apa, siapa, nama. Konjungsi kata hubungan, berfungsi untuk memperkuat argumentasi. Contoh konjungsi pada kenyataan, lebih lanjut kemudian. Verba kata kerja adalah kata yang mengandung makna dasar dari proses perbuatan maupun kondisi yang bukan sifat. Pada kalimat pada umumnya memiliki fungsi sebagai predikat. 5. Leksikal. Leksikal merupakan salah satu jenis kata yang menunjukkan suatu nomina, kata benda, adjektiva, kata sifat, verba, kata kerja, serta kata keterangan adverbial. Adjektiva merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan kondisi atau sifat. Contoh suci, baik hati, alim, bersih, diam, dan lain-lain. 6. Muat fakta. Muat fakta yang sumbernya dari penelitian data dan Ya, sudah ya. Terima kasih, Cynthia. Tadi ada kesalahan mengucapkan, harusnya pronomina, bukan promina ya. Kalau promina itu susu adik kalian di rumah. Kemudian tadi ada kata hubung, harusnya bukan kata hubungan. Tadi kita sudah mempelajari unsur kebahasaan ya. Kalian sudah tahu unsur kebahasaan itu ada 6. Kemudian di sini ada contoh eksposisi yang sudah Bapak bagikan di grup ya, berkaitan upaya penanganan pandemi COVID-19 dan penggunaan masker yang tepat dapat mencegah penularan COVID-19. Artinya kalian bisa di situ membandingkan berdasarkan struktur dari tesis, argumentasi, penegasan ulang. Sekarang Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Silakan bagi 3 kelompok yang sudah Bapak tentukan. Di situ ada ketua kelompok pertama Sunarti, ketua kelompok kedua itu ada Destayana, dan yang ketiga ada Parwati. Destayana sudah hadir, tidak terpental. Parwati juga hanya tinggal bersuara nanti kalau menyampaikan hasil diskusi. Silakan Bapak persilahkan diskusi dulu dengan kelompoknya. Materi sudah Bapak bagikan ya. Silakan diskusikan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Di situ nanti ada menyunting. Di situ ada teks contoh protokol kesehatan 5M dan kesehatan imun untuk hadapi varian baru COVID-19. Silakan di situ dijawab pertanyaannya, tentukan struktur dan istilahnya yang mana termasuk dari struktur tersebut pada kalimat atau paragraf.
Kemudian yang terakhir, kalian di situ menuliskan kembali teks eksposisi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan. Silakan diskusikan dengan kelompok. Sebentar Bapak akan menunjuk perwakilan kelompok menyampaikan hasil dari diskusi. Silakan. Dari tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian, apa itu ciri, kemudian apa itu struktur, unsur kebahasaan. Bapak harapkan di sini ya, ketika kalian masih dalam kondisi belajar, Bapak harapkan kalian on kamera ya. Ketika Bapak nanti menunjuk, silakan di unmute mikrofonnya biar terdengar suara kalian yang merdu. Biar terlihat kalian ketika on cam yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Gimana? Semangat pagi? Semangat pagi anak-anak? Semangat pagi. Pagi ya. Pagi. Walaupun sudah jam menunjukkan jam 1, kalian tetap semangat, harus tetap semangat ya. Apalagi nanti 2 minggu akan libur Hari Raya Galungan Kuningan. Tapi kalian jangan lupa belajar ya. Karena setelah Kuningan kalian akan lanjut pembelajaran untuk materi selanjutnya, yaitu puisi. Jadinya kalian tidak boleh terlalu terlena dengan libur ya. Tetap dibuka materinya, buku yang dibagikan dari sekolah, kemudian materi-materi yang dibagikan oleh guru, ataukah mengingat PR-PR yang diberikan untuk 2 minggu. Silakan diskusikan sambil diskusikan. Nanti Bapak tunjuk ketua kelompoknya, Sunarti, Destayana, dan Parwati ya, untuk menyampaikan hasil diskusi. Pak, bukan saya wakil pemimpinnya, Pak. Bukan Siapa? saya pemimpinnya, Pak. Bukan. Sunarto, Pak. Oh, Sunarto, Suwarnate. Bukan, Iya, Pak. Pak. Ya, Suwarnate Bukan. ya. Bukan saya. Bukan saya, tapi siapa Suwarnate? Jadi ketua kelompok kan istilahnya dihargai. Tadi kesepakatan dari kemarin ya, per kelompok sudah punya ketua kelompok. Silakan, nanti kan diskusi ya. Hanya membacakan hasil diskusi saja. Diam. Ada yang sudah? Mungkin sudah mendahului mengerjakan, ataukah teman kelompoknya sudah cepat dia menganalisis berdasarkan video, kemudian materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama kita tentukan dulu strukturnya dulu ya. Nanti di terakhir mungkin kita akan membuat kembali. Nanti membuat teks eksposisi, Bapak kasih waktu, nanti hasilnya dikirim lewat grup WA ya. Grup WA kalian upload di Google Drive ya, hasil kalian kan sudah Bapak pernah ajarkan upload di Google Drive, nanti dikirim sehingga nanti Bapak gampang untuk memeriksa hasil kalian. Tulis ya, ditulis tangan, kemudian difoto, biar Bapak tahu ini hasil pekerjaan kalian ataukah menjiplak pekerjaan teman. Silakan, ada analisis struktur ya berdasarkan teks ini ya, protokol kesehatan 5M yang tadi disampaikan, 5M dan kesehatan imun selama pandemi mengantisipasi varian baru COVID-19. Silakan, ada yang sudah? Jangan terlalu lama ya. Sudah ada teks, tinggal menentukan paragraf mana tesis, paragraf mana argumentasi, paragraf mana penegasan ulang. Disebutkan saja paragrafnya, kalau istilahnya malu-malu membaca, disebutkan paragraf ini Pak, yang termasuk tesis. Gimana, sudah ada kelompok yang selesai menganalisis? Kelompoknya Sunarti sudah? Belum, Pak. Iya.
Kelompoknya Parwati, silakan Parwati sudah? Belum, Pak. Ya, artinya kerjakan, diskusikan ya. Kemudian kelompoknya Suwarnate sudah? Belum, Pak. Iya. Jangan lama-lama ya. Karena setelah ini kalian akan belajar materi pelajaran lainnya ya. Karena kita di pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua ada guru bahasa Inggris, Pak Yate. Merangkap dia guru fisika. Karena sekolah kita juga baru ya, masih kekurangan pengajar. Jadinya untuk istilahnya mengefektifkan kegiatan belajar kalian. Agar kalian tetap belajar walaupun sekolah masih meminjam sekolah SD. Setidaknya semangat kalian tetap ya, bahwa kalian adalah murid SMP 6 Abang. Ada yang sudah? Seberapa sudah selesai itu bisa disampaikan, mungkin kelompok lain nanti ada yang menambahkan, boleh. Pak, saya baru dapat di struktur, 2 struktur saja, tesis sama argumentasi, boleh. Nanti kelompok lain menambahkan. Silakan mungkin kelompok Parwati sudah? Kelompoknya Parwati? Belum, Pak. Apanya yang belum ini? Ini teksnya kan sudah ada ya. Tinggal menentukan ini ada berapa paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 paragraf. Kalian tinggal menentukan. Yang tesis masuk paragraf mana, yang argumentasi masuk paragraf mana, dan penegasan ulang yang mana paragraf. Menunjukkan penegasan tersebut. Kelompoknya Sunarti gimana? Belum, Pak. Sudah ada yang dikerjakan? Tidak mesti semuanya dulu, nanti bisa ditambahkan oleh kelompok lain. Ayo, jangan terlalu lama menjawab. Silakan dijawab perwakilan kelompok. Dilihat-lihat itu di grup juga, mungkin kalau tidak jelas di handphone atau laptop kalian bisa di grup juga dilihat. Biar lebih jelas. Ada yang sudah? Kok lama kalian? Masa dikalahkan sama kelas B? Kelas B juga pembelajarannya cepat ya, menganalisis materi yang hampir sama juga. Ada yang sudah? Pak, tesis ada di paragraf 2, Pak. Tesis di paragraf 2? Ya. Ya, itu hasil analisis dari kelompoknya Suwarnate. Kelompok lain benar nggak? Tesis itu ada di paragraf 2. Kita lihat. Kalau paragraf 1 itu termasuk apa ya Suwarnate? Kelompoknya Suwarnate? Pembukaan, Pak. Pembukaan. Di struktur ada nggak pembukaan? Tidak, Pak. Tidak. Berarti itu paragraf 1 diabaikan begitu? Ya, Pak. Oh, kelompok lain coba silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mengoreksi jawaban dari kelompoknya Destayana. Ya, silakan. Silakan Sunarti. Tesis terdapat di paragraf 1, Pak. Ya, paragraf 1. Yang ini ya. Yang dari meski sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian, apakah hanya tesis saja? Struktur lainnya sudah ketemu kelompoknya Sunarti? Argumentasi sama penegasan ulang sudah ditemukan? Dari hasil analisis teks protokol kesehatannya? Gimana Sunarti?
Argumentasi terdapat paragraf 2 sampai 9. Ya, 2 sampai 9. Kemudian penegasan ulangnya? Di paragraf 10. Ya, penegasan ulang kalau kita lihat di sini. Di sini berisi simpulan ya, sama rekomendasi. Nah, di sini rekomendasinya coba kita lihat. Selain itu diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Apalagi kalian sudah divaksin. Tapi baru kalian sudah vaksin, jangan kalian mengabaikan atau abai terhadap protokol kesehatan. Vaksin itu istilahnya melindungi diri kita, artinya meningkatkan imun tubuh. Bukan istilahnya kalian akan tidak terkena virus COVID-19 ya. Seperti vaksinasi atau imunisasi yang sering kalian dapatkan dari kecil ya. Ini sebagai tingkat istilahnya imunitas dari dalam tubuh ya dengan adanya vaksin. Kalau argumentasi tadi kan sudah ya berkaitan dengan penguatan dari topik yang diangkat berkaitan dengan varian baru COVID-19. Kelompok Destayana sudah tadi, kelompoknya Parwati gimana? Kelompoknya Parwati? Gimana kelompoknya Parwati? Apakah sudah? Apakah sama hasil analisisnya atau ada perbedaan seperti tadi kelompoknya Destayana ada perbedaan ya? Diwakili oleh ketua kelompoknya Suwarnate. Dia mengatakan bahwa tesis itu di paragraf kedua, sedangkan paragraf 1 diabaikan. Itu masih kurang tepat ya. Kelompoknya Destayana, paragraf 1 itu termasuk tesis. Tidak ada namanya pembuka. Kalau kalian mempelajari pidato, baru ada pembuka. Kemudian sekarang kelompoknya Parwati yang belum dapat berbicara, hasil dari analisisnya. Gimana kelompoknya? Ya? Sama Sunarti. Apanya yang sama? Tesis Paragraf berapa? 1. Ya, kemudian argumentasi? Paragraf 2 sampai 9. Ya, penegasan ulang? Paragraf 10, Pak. Paragraf 10, ya. Kemudian nanti kita bisa menentukan apa saja struktur kebahasaan ya. Struktur kebahasaan yang terdapat pada teks protokol 5M. Di situ ada apa saja? Kalau kita lihat dari kata benda berwujud dia. Contohnya apa kata benda? Dari hasil tadi menyimak materi dan video. Ada kata benda di sana, coba mungkin disebutkan satu saja, mungkin kalau tidak bisa menemukan banyak. Ada yang mau menjawab? Cynthia mungkin menemukan kata benda apa saja di situ? Cynthia? Gunasih, gimana Gunasih yang bersama si tadi Sunarti? Masker, Pak. Ya, masker, pintar ya. Karena berkaitan dengan 5M. Yang lain, Mane? Gimana Mane? Ayo Mane. Ayo bersuara, tunjukkan pesona kalian yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Semangat belajar kalian harus ditingkatkan ini ya. Nanti Bapak konsultasi sama kepala sekolah, sama wakasek kesiswaan. Mungkin efek akan hari raya jadinya kalian kurang semangat. Ataukah terkendala sinyal? Silakan. Ayo. Kok tidak ada yang bersuara ini? Coba Suwarnate, suaranya mana? Sama Destayana?
Ya, Pak. Ya. Pak. Bendanya apa? Kata bendanya ada yang temukan kata benda. Menjaga jarak, Pak. Menjaga jarak. Apa itu kata benda? Kata benda apa kata kerja itu? Tanda kerja, Pak. Kata Iya, kerja. kata kerja. Karena itu ada imbuhan me, ya. Kata benda dia bentuk objek. Artinya bisa kita lihat, kita amati. Kalau kata kerja itu berkaitan dengan tindakan, perilaku yang dilakukan oleh subjek. Itu kan kita sudah mempelajari dari SD. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nanti sudah SMP kan tinggal istilahnya mengembangkan, sudah paham konsep-konsep tersebut. Tadi sudah ada kata benda, ada menyampaikan kata kerja. Mungkin ada yang lain? Sebelum Bapak lanjutkan. Adakah? Ya, silakan. Rumah, Pak. Ya, rumah. Rumah itu masuk kemana, Sunarti? Rumahnya masuk kemana? Kata benda apa kata kerja? Halo, Sunarti. Gimana, Sunarti? Ya, Desayana. Gimana, Desayana? Kata kerja, Pak. Ya, kata kerja. Sunarti kemana ini? Tadi menjawab langsung hilang. Itu siapa lagi ya? Ada yang mau menambahkan lagi? Untuk yang ke selanjutnya ini ya, menyusun sebuah eksposisi, nanti kalian coba menyusun eksposisi yang berkaitan dengan lingkungan kalian sekitar, tapi dengan memerhatikan ya struktur dan unsur kebahasaannya. Nanti Bapak kasih tugas di rumah, kalian kirim, nanti Bapak tunggu sampai jam 7 malam ya. Hasil kalian tidak perlu terlalu panjang, yang jelas di situ terlihat strukturnya. Mana tesis, argumentasi, sama penegasan ulang dan penggunaan unsur kebahasaan yang tadi kita sudah pelajari. Jangan sampai lupa, nanti Bapak cek, Bapak akan nilai, nanti yang tidak ngumpul, Bapak akan menjadi catatan ya, pembinaan untuk pengayaan, agar yang tidak ngumpul itu bisa mengikuti ya, menaati. Ada mungkin dulu pertanyaan masalah tugas menyusun teks eksposisi? Gimana? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bapak anggap sudah mampu ya, sudah paham apa yang akan dikerjakan. Kalau begitu Bapak akan menyimpulkan ya. Sebenarnya menyimpulkan, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah mempelajari yang berkaitan dengan teks eksposisi, pengertian ya. Ketika kalian mempelajari eksposisi, kalian bisa menambah wawasan. Artinya wawasan kalian dari segala bidang, tidak hanya di pendidikan, mungkin dari televisi, radio, ataukah lingkungan sekitar ya. Kalian bisa menambah wawasan sehingga kalian update terhadap informasi, tapi harus selektif ya. Karena eksposisi itu berdasarkan fakta, tidak hanya istilahnya berita atau informasi yang sifatnya hoax atau istilahnya membuat kebingungan sehingga apa yang sebenarnya itu bisa diragukan. Umpamanya contohnya mungkin kemarin ada pohon runtuh ya, pohon tumbang di Jalan Brine. Kalian langsung menyebarkan informasi tersebut. Nyatanya besok dilihat tidak ada pohon tumbang. Artinya kalian sudah tidak selektif terhadap informasi. Harus diselektif yang mana benar, yang mana tidak. Kemudian tadi strukturnya ada. Strukturnya di situ kan tesis. Ketika kita membahas tesis, ada gambaran umum mengenai topik yang diangkat oleh penulis.
apakah tentang PTM yang kita lakukan, walaupun SMP 6 menggabungkan ya PTM sama BDR atau PJJ, karena terkendala dengan kondisi bangunan. Nanti di tahun depan, bangunannya nanti berdampingan sama SMA 1 Abang, sama puskesmas, kan enak ya, bisa tengok-tengok kakak kelas SMA. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Di situ diuraikan, dijelaskan dari topik yang disampaikan, dikuatkan dengan pendapat yang berupa fakta-fakta. Mungkin di situ dimunculkan sumber-sumber yang akurat, sehingga pembaca tidak kebingungan, tidak ragu benar nggak informasi ini. Kemudian di penegasan ulang ada simpulan. Namanya aja simpulan, itu kan pendapat akhir. Di situ menyimpulkan, menegaskan. Kemudian ada rekomendasi bahwa informasi itu tersebut bermanfaat atau tidak. Rekomendasi seperti tadi kan penggunaan masker atau protokol kesehatan 5M-nya perlu dijaga. Kalian juga tidak boleh abai, ingat ya. Walaupun hari raya nanti bersembahyang bersama-sama keluarga, kalian lupa pakai masker. Alasannya pandemi COVID-19 di Bali, terutama di Karangasem, sudah berkurang. Jangan. Itu namanya abai, tetap ya. Sampai nanti ada informasi dari pemerintah bahwa Indonesia sudah bebas COVID-19. Tetap, nanti setelah itu baru kita akan tatap muka full ya. Artinya kalian membiasakan dari sekarang, kan sudah terbiasa ya. Pulang sekolah, cuci tangan, ganti baju atau mandi, boleh ya. Kalau dulu sebelum pandemi, kalian pasti pulang dari kemana-mana, dari rumah teman, langsung ada makanan yang disajikan oleh orang tua kalian, diambil tanpa cuci tangan ya, karena lapar. Ataukah mungkin terbiasa bersin sembarangan ya, tidak bergaya bersinnya musik gitu ya, harusnya bergaya bersinnya ya, bersih gitu ya, tutup hidung atau mulut. Kalau sudah pakai masker juga tetap ya ditutup begini ya. Jangan sembarangan, karena dengan kondisi pandemi ini sangat rentan kalian, terutama umur-umur anak-anak belajar ya, SD, SMP, SMA itu sangat rentan, dan orang tua. Untungnya kalian sudah ikut vaksinasi ya yang dilaksanakan waktu ini oleh Puskesmas Abang 1. Kemudian dari tadi sudah ada struktur, sekarang kebahasaan. Di situ ada nomina, kata kerja, di situ juga ada ya leksikalnya seperti apa. Itu dibaca lagi ya. Kalau Bapak lihat nanti di ulangannya, rasa-rasanya kalian akan kewalahan ya kalau tidak dari sekarang dipersiapkan, belajar. Apalagi kalian sudah akan mendekati penilaian akhir semester 1 ya. Habis libur 2 minggu, mungkin akan diadakan PAS. Kalian tidak ada persiapan, nanti nilainya kurang memuaskan. Kan kasihan juga orang tua, nanti hasilnya kan dikirim ya ke WA atau mengambil di sekolah nilai raport. Nanti dilihat dapat nilai merah, padahal sudah dijanjikan akan dibelikan handphone baru, enggak jadi ya. Dibeliin jajan aja yang harga 1.000 di warung tetangga. Makanya kalian tetap harus belajar. Itu yang berkaitan dengan eksposisi. Ingat eksposisi ya. Karena kita sudah banyak mempelajari teks selama kelas 7 dan kelas 8. Kemudian di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai puisi ya. Nanti di saat pertemuan selanjutnya berkaitan dengan puisi, Bapak akan mengajak kalian bermain mengenai puisi. Puisi-puisi yang pernah kalian dengar atau kalian baca. Nanti di sana kita akan bermain membuat puisi sederhana berdasarkan apa yang kita amati. Kemudian nanti di akhir Bapak akan memberikan kalian evaluasi ya. Evaluasinya bisa kalian lihat di grup atau Bapak tayangkan, nanti silakan dijawab. Evaluasinya silakan dijawab, itu ada 10 soal untuk pilihan ganda dan 1 soal untuk uraian. Dijawab. Sehingga Bapak tahu sampai di mana tingkat pemahaman kalian untuk pertemuan hari ini. Kalau nilai masih kurang memuaskan, Bapak akan mengulang pembelajaran ini ya terhadap beberapa siswa yang nilainya belum mencapai KKM. Kita akan mengadakan remedial.
Nih ada uraiannya, susun kembali secara ringkas tanpa melupakan struktur teksnya ya. Di sini ada juga teks protokol kesehatan yang tadi itu ya, di LKPD-nya tinggal diringkas dengan bahasa kalian, tapi strukturnya tetap ya, tidak mengabaikan strukturnya. Kemudian sekarang di akhir penghujung pembelajaran hari ini, Bapak melihat keaktifan kalian masih kurang ya. Apakah mungkin disebabkan oleh terkendala teknis atau sinyal? Kemungkinan ini ya, dampak positif negatif dari pembelajaran daring. Semoga ini menjadi istilahnya pembelajaran bagi kalian ya, bersama guru-guru lainnya juga ya. Sekarang di akhir pembelajaran, mari kita berdoa ya, agar apa yang sudah kita pelajari, istilahnya bermanfaat, berguna bagi kita di rumah atau di lingkungan bermasyarakat. Silahkan Ketua Kelas Sunarti ya, memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Sunarti. Yang lain juga tetap ya. Apapun yang kita lakukan diawali doa dan diakhiri doa. Karena semua akan dilancarkan oleh Tuhan. Untuk pertemuan hari ini Bapak tutup, silakan bisa meninggalkan room chat ini ya. Satu-satu silakan, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Ya, tetap semangat ya. Selesai. Ya. Saya pamit Pak Ambar, sukses Ya, ya. terima kasih Bu Lucy. Ya. Ya.